Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah salat fardhu subuh, anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita yang hadir pada pagi hari ini setelah tadi salat subuh berjamaah bertahan sejenak untuk mendengarkan kajian ilmu bacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga hendaknya niat kita untuk hadir ke majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pekan kemarin kita libur tanggal merah. Insya Allah hari ini kita lanjutkan kembali, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ini masih di bab yang ke-7, yakni bab tentang babul yakin wa tawakkuli, bab tentang yakin dan tawakal. Kita bacakan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Dari ayat Al-Quran ini adalah diberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tanda orang yang beriman itu, ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada tanda-tandanya. Ada yang membuat kita itu benar orang iman atau cuman hanya omongan saja. Orang beriman itu dalam ayat ini apabila mereka disebut nama Allah, mendengar nama Allah saja bergetar hati mereka. Yang pertama bergetar karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, dan yang kedua bergetar pula hatinya karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala karena banyak maksiat dan salah yang kita perbuat selama ini. Ya. Setelah dibacakan nama Allah di telinganya, takutlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah keimanannya. Makanya kalau orang yang hadir ke majelis mengaji ilmu, pulang dia dari majelis tapi keimanannya tidak bertambah, repot. Jadi sebanyak dari awal majelis sampai akhir majelis itu dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, tapi enggak juga bertambah keimanannya. Mungkin ada yang salah di hati. Ya. Oke, semoga senantiasa kita istiqomah menuntut ilmu walaupun sudah berumur, kayak jamaah kita bapak nih, menuntut ilmu itu dari lahir
sampai nanti kita akan meninggal dunia. Dari buayan kita waktu masih kecil diayun kita sama orang tua kita, sampai nanti kita akan masuk ke liang lahat, kita wajib harus tetap menuntut ilmu. Makanya Mas, anak-anak ini kita ajarkan ilmu, kita kasih contoh mereka bahwa sebesar kita pun masih mengaji. Tok Mas Bambang masih mengaji, Bapak Tengku masih mengaji, Bapak Muklis masih mengaji. Udah tua mereka masih mengaji. Masa iya kalian yang masih kecil, belum ada beban pikiran apapun, cuman main HP, main bola, ngaji, main HP, main bola, ngaji. Nggak mau ngaji ya, ini repot. Ya, sayang. Maka anak-anak ustadz yang hadir ke majelis ini, Ustaz doakan semoga besok istiqomah dalam menuntut ilmu dan nantinya bisa mengajarkan ilmu yang kalian dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadis yang pertama dalam bab yakin dan tawakal atau hadis yang ke-74 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannifu rahimahullah, berkatalah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang ke-74. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata. Kalau anhuma berarti Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini dan juga bapaknya Abbas, itu keduanya sejaman dan semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sahabat Rasulullah. Makanya yang keduanya disebut dengan anhuma. Kalau radhiyallahu an berarti hanya satu orang saja. Kalau radhiyallahu anhuma berarti dia dan bapaknya itu sama-sama ngaji sama Rasulullah. Radhiyallahu anhum berarti dia, bapaknya, atuknya bertemu Rasulullah, ngaji sama Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu. Ini kita kayak di apa nih, kayak di pesta nih. Nanti insya Allah kita akan perbaiki. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu. Aku melihat ada seorang nabi bersama sekelompok kecil pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani. Ada pula seorang nabi itu bersama dengan satu atau dua orang saja pengikutnya. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada pula seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini dia. Jadi Rasulullah itu pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ditampakkan seorang nabi, pengikutnya satu, ya. Pengikutnya dua. Ada juga ditampakkan nabi, pengikutnya nggak ada satupun. Ada. Siapa nabi tersebut? Contoh Nabi Lut. Nabi Lut beribu-ribu tahun berdakwah, umatnya nggak sampai 100 orang. Ya, Nabi Lut. Nabi Adam, umatnya ada, anak-anaknya lah menjadi umatnya. Ada nabi itu yang bahkan umatnya pun tak ada sebiji pun. Ada. Jadi nabi itu yang kita tahu kan nabi yang wajib diketahui 25. Ya, nabi dan rasul. Tapi sebetulnya jumlah nabi itu sangat banyak.
bahkan di seratusan berapa gitu kalau tidak salah seluruh nabi. Dan nabi itu di atas diutus di beberapa kaum, ya. Makanya muncul pendapat dulu di orang-orang kita yang lama dulu, Pak. Rasulullah itu berdakwah di Mekah menjadi nabinya orang Arab, menyampaikan ilmu kepada orang Arab. Di Indonesia ternyata ada juga nabi ternyata, walaupun tidak wajib diketahui, ya. Karena mereka yang mengajarkan akidah Allah Subhanahu Wa Taala tentu mereka yang dinamakan nabi, tapi tidak menjadi rasul barangkali, ya, seperti itu. Atau orang-orang kita dahulu, benar apa enggaknya nanti anak-anak ustaz lah cari mana nanti, ya. Jadi di kaum Nusantara ini ada nabinya, nanti di kaum Afrika sana ada pula nabinya lagi, ya. Setelah Islam berkembang pesat, makanya Rasulullah bisa menjadikan dirinya dan menjadikan umatnya itu sebagai contoh umat-umat yang lain, rahmatan lil alamin, menjadi nabi seluruh alam manusia. Bahkan dari zaman Nabi Adam pun sampai nanti hari kiamat itu besok akan mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan panas-panasan, ya, dihisab kita, dikumpulkan kita menuju pengadilan yang terakhir. Itu semua umat akan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pertolongan atau untuk meminta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail semuanya datang. Tapi yang akan mendapatkan pertolongan Rasulullah hanyalah siapa? Hanyalah kita yang rajin bersolawat saat ini. Makanya sungguh rugi kalau kita nggak baca solawat. Bahkan ada yang kita baca salawat malah disalah-salahkan. Nggak boleh salawat itu nggak diajarkan Nabi. Ya udahlah. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan ada juga nabi itu yang tidak memiliki kaum satu pun. Idrufi ali sawadun adim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, serombongan besar manusia. Fadhanantu annahum ummati. Lalu aku mengira bahwa mereka itu umatku, kata Rasulullah. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Mereka itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Walakin indur ilal ufuqil akhir. Namun lihatlah ke ufuk sana, lihatlah ke atas sana, kata malaikat. Fa idza sawadun 'azim, kemudian aku pun memperhatikannya. Fakilali, tiba-tiba ada serombongan umat yang besar juga. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzabin. Selanjutnya dikatakan kepadaku, kini lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba di situ terdapat sekelompok besar manusia pula. Lalu dikatakan kepadaku, itulah umatmu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Beserta mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tidak disiksa terlebih dahulu. Jadi Rasulullah itu juga melihat, ditampakkan lagi, tuh lihat sana tuh, malaikat Jibril. Ada nabi pengikutnya banyak sekali. Rasulullah senang dia. Oh, ini mungkin pengikutku nih, umat-umatku, kata Rasulullah. Ternyata enggak, kata malaikat. Enggak, bukan. Itu bukan umatmu. Itu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kecewa Rasulullah. Ya, jadi umatku besok enggak banyak, katanya. Tapi tengoklah di sana tuh, kata malaikat, di ufuk, di ujung sana tuh.
ada segerombolan banyak tuh, ya ditengoknya. Tengok sebelah kanan banyak gerombolan, tengok sebelah kiri banyak pula gerombolan lagi, tengok di selatan banyak gerombolan, tengok di utara banyak pula gerombolan. Apa kata malaikat? Itulah umat engkau ya Rasulullah. Sana banyak, sana banyak, sana banyak, sana banyak, di mana-mana banyak. Itulah umatmu. Senang Rasulullah. Masya Allah. Itu ternyata umatku. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang Rasulullah. Didapatinya, ditampakkannya kepada beliau, umatnya itu banyak, di mana-mana banyak, di segala penjuru banyak umat Rasulullah. Ya. Dan kita bisa lihat sampai sekarang yang benar adanya umat Rasulullah lah yang paling banyak. Dikasih bonus lagi. Ini bonusnya. Dikasih bonus wa huwa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Dikasih bonus 70.000 umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa ditanya-tanya, tanpa diadab. 70.000. Kuotanya cuma 70.000 saja. Dari Abu Bakar sampai besok kita mau kiamat. Umatnya Rasulullah hanya 70.000 saja yang bisa masuk surga itu tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya. Hebatnya Rasulullah. Dekingan kuat. Umat banyak, kasih bonus lagi. Berkah Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Mendengar itu Rasulullah senang dia. Langsung berdiri masuk ke rumahnya. Sahabat bingung ya. Rasulullah kok tiba-tiba masuk rumahnya enggak jadi ngaji gitu. Fa khadan nas fi ulaika alladziina yadkhulunal jannah bila hisabin wala adzabin. Orang-orang yang ditinggal Rasulullah itu sibuk membicarakan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan disiksa tersebut. Ketika Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabatnya, senang Rasulullah berdiri masuk ke rumah, ditinggalkannya Mas Bambang karena itu. Bingung jadinya Mas Bambang, Pak Tengku, Pak Tuk Muklis sama anak-anak. Kok masuk Rasulullah ke rumah? Nggak dijelasin siapa 70.000 itu. Apakah kita, katanya, kata orang-orang tuh. Yang satu lagi Alek, ini pasti aku nih katanya, kata Alek. Kata Rafa, nggak mungkin aku nih, aku pas ngaji tidur, kayak nggak mungkin aku nih. Datang Andi satu lagi, nggak mungkin Apis dah hilang ke Jakarta. Iya, nggak mungkin katanya. Faqala ba'duhum. Kemudian sebagian mereka fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ini paling yang 70.000 ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah nih kayaknya nih. Mereka itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama. Wa qala ba'dhum, terus ada pula pendapat yang lain. Ini sahabat ini sibuk ngerumpi nih, berarti ditinggal sama Rasulullah masuk rumah, dia sibuk menafsirkan sendiri 70.000 ini kita nih, sahabat Rasulullah nih kayaknya nih. Terus pendapat yang kedua, qala ba'dhum fala'allahumul ladzina ulidu fil Islam falam yusyriku billah. Mereka itu bukan 70.000 itu mereka yang lahirnya menjadi orang Islam dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, kata jamaah nih, kata sahabat. Yang pertama tadi pendapat menyampaikan sahabat Nabi nih yang 70.000 yang hidup nampak sama Nabi, berjumpa dengan Nabi, itulah yang akan masuk surga nanti tanpa dihisab. Ya. Pendapat yang kedua, enggak, yang masuk surga nanti itu adalah orang yang dari kecil masuk Islam, dari kecil sudah Islam, artinya bapak emaknya Islam, datuk neneknya Islam. Ya. Ini Said apa nih? Meragukan kalau ini. Sama Farel. Ya Farel. Meragukan. Nah, terus
Ditanya lagi, wa dzakaru asya. Kemudian mereka tidak pernah mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Mereka menyebutkan bermacam-macam penafsiran. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah keluar lagi, mendatangi dan duduk dengan sahabat lagi. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Malladzi takhuduna fi?" Kemudian Rasulullah menemui mereka dan bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kata Rasulullah, "Madza malladzi takhuduna fi?" Fa akhbaruhu faqala, "Humul ladzina la yarkun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Nah, sibuk mereka mengasumsikan 70.000 itu siapa saja. Rasulullah datang, keluar lagi dari rumah, duduk lagi bersama dengan mereka. Ditanya sama Rasulullah, "Kan ngomong apa kalian? Bahas tentang apa kalian? Kok ribut-ribut nih?" kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, 70.000 itu siapa saja ya Rasulullah?" ditanya sama para sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Humul ladina la yarkun." Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah. La yarkun. Mereka yang tidak pernah meruqyah. Kalau kalian pernah diruqyah, nah berarti nggak masuk 70.000 nih. Inilah siapa yang pernah diruqyah. Ruqyah yang dimaksud dijelaskan sama Ustaz Abdul Somad dalam kajiannya itu, yang maksud orang yang diruqyah tidak masuk surga kategori 70.000 ini adalah mereka yang meruqyahnya itu dengan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dengan mantra lah. Jin begalang kucing, anak kucing jadi 4, 4-nya jadi 5, 5-nya jadi 10, sembuh. Nah, itu dia. Itu yang enggak masuk kategori itu. Ustaz kok tahu? Enggak, itu asal aja. Kan dukun itu kan entah apa dibacanya kita enggak tahu, ya kan? Ustaz, kalau di gimana Ustaz? Di kampung kita nih, kalau misalnya sakit Ustaz, di di Bonto namanya, ya tuh, di Bonto. Kita husnuzon. Mungkin orang tua kita itu berdoa dia sama Allah, namun dengan caranya sendiri. Kita nggak tahu. Terus tiba-tiba kita datang, nggak boleh kayak gitu. Mana boleh kayak gitu? Kita nggak tahu. Apa mungkin beliau bacanya doa kepada Allah atau mungkin dekat dengan Allah? Kita nggak tahu, ya kan? Dan termasuk dulu bahkan pun seperti itu Mas. Di kampung banyak orang berobat ke rumah. Bah, anak demam bah, mana yang demam? Ilusnya sebentar, dah pulanglah. Dah siap bah, udah 2-3 hari besok alhamdulillah sembuh. Kita nggak tahu, berarti kan doa orang soleh kita nggak tahu ya. Yang dimaksud dengan sini adalah dengan kita meminta tolong bantuan kepada jin, mungkin barangkali minta tolong kita kepada jin. Ada Ustaz, ada lah. Mengusir jin dengan jin. Nah, ini dia yang lagi ngetren ya. Ada orang kesurupan, nah, diruqyahnya ditentangkan orang pintar. "Pak, tolong Pak, anak saya kesurupan." "Mana kesurupannya?" "Itu Pak." Datang dia. Dibawanya jin dekingan dia. Jadi jin ini beradu dia nih. Habis sibuk beradu, jin ini buat kesepakatan dia. Dah, kita nggak usah beradu lagi. Tinggalkan aja nih sebentar, nanti pas kami balik, kita masuk lagi ya. Jinnya diskusi dia dalam situ. Ada seperti itu, ada. Ya. Ada yang berobat dengan minta tolong kepada jin, bukan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud orang yang bisa masuk surga tanpa dihisab ini adalah mereka yang tidak pernah meruqyah dengan kategori selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa boleh. Rasulullah pernah meruqyah Hasan dan Husain. Dibacakannya Al-Fatihah, dibacakannya surah Al-Ikhlas, surah Al-Muawwidhatain, ditiupkan ke dalam segelas air,
diminumkan kepada Hasan dan Husain waktu sedang sakit di masa-masa kecilnya, itu alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Kan ruqyah namanya tuh. Boleh. Kalau tadi mantranya agak lain, nah, perlu kita pertanyakan. Rasulullah pernah waktu ketika bersama dengan Abu Bakar alaihissalam di gua, ya waktu mau ke Madinah, ya kan dikejar kaum kafir Quraisy, ternyata Abu Bakar digigit sama kalajengking dalam gua itu, ya Mas ya. Pernah dengar ceritanya kan? Dibacakannya sama Rasulullah Al-Fatihah saja, dihembuskan ke dalam yang disengat sama kalajengking itu. Alhamdulillah sembuh. Itu kan ruqyah namanya tuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang diperbolehkan. Jadi kalau kita ruqyahnya ruqyah syar'i, nah, insyaallah kita masih ada kesempatan untuk masuk ke 70.000 ini, ya. Semoga kita masuk hendaknya, amin ya rabbal alamin. Walaupun lah salat-salat terlambat gitu kan ya. Puasa setahun sekali untuk bulan Ramadan aja. Mengharap juga yang 70.000 ini masuk surga tanpa dihisab. Memanglah umat akhir zaman. Sholatnya sesekali, doa minta surga Firdaus, masya Allah, minta surga Firdaus. Ngaji jarang ya Farel. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang tidak pernah diruqyah. Wala yastarkun. Dan yang kedua itu adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Orang yang meruqyah dan orang wala yastarkun, dan orang yang tidak pernah diruqyah. Baik yang meruqyah ataupun yang tidak, yang minta diruqyah, itu kalau memang misalnya tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah dapat kategori 70.000 nih. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu anggapan sial tatayyur. Contoh misalnya anaknya lahir di hari Jumat Kliwon. Jadi orang tuanya cemas nih, alah anakku lahir Jumat Kliwon, nanti pasti sakit-sakitan ini. Pasti banyaknya kerasukan lah. Pasti nanti umurnya nggak panjang lah. Itu yang nggak boleh, itu namanya tatayyur namanya. Percaya dengan hal-hal yang apa namanya, di luar nalar ibaratnya. Ya. Kalau sekarang beli kita Honda baru misalnya atau motor baru, nggak kita siram pakai kembang 7 rupa, nah, nanti siap-siap lah Honda tuh hilang, atau Honda tuh rusak, atau Honda tuh sering kecelakaan. Nah ini dia, ada pemahaman seperti itu. Siramnya lah kembang 7 rupa, pakai duit koin dalamnya, maksudnya mungkin sedekah, ya. Tapi kalau percaya kita dengan kembang itu maka Honda kita akan aman, nah, itu yang mungkin salah. Apalagi kira-kira yang tahayul. Nah, betul tahayul nih Mak. Tahayul itu sama dengan tahayul, ya. Misalnya, jangan kalian lewat situ, itu tuh ada penunggunya tuh. Kalau kalian lewat situ, nanti kalian akan demam 3 hari 3 malam. Gak percaya kalian? Nah lewatlah situ kalau nggak percaya. Rupanya lewat Rapa situ, demam dia 3 hari 3 malam. Nah, percaya dia dengan kata orang tua, itu dia nggak boleh. Ya, itu dia nggak boleh. Percaya kita. Dia lupa bahwasanya yang memberikan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan pun Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita dengar tuh seperti ini. Anak kita demam. Ya, ditanya sama orang pintar. Oh, itu ada arwah si itu tuh yang lagi ngusilin. Ya. Oh, itu ada arwah itu tuh yang lagi ngajak main anakmu kayak demam. Percaya kita? Nggak masuklah kita 70.000 nih. Ya, kalau percaya kita. Tapi kadang-kadang kami percaya Ustaz, ya terima aja lah. Kalau percaya boleh, tak percaya nggak apa-apa. Kalau kita percaya nggak masuk kita 70.000 yang tanpa dihisab,
tanpa disiksa. Itu namanya tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Segala urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha dia, sudah ikhtiar dia, sudah berdoa dia, setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan bisa masuk kategori 70.000 orang atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga lewat jalan pintas. Kalau kita berliku-liku nih masuk surga, oh dia lewat jalan pintas. Jadi mungkin yang bisa kita amalkan adalah bertawakal ini tadi. Tawakal ya. Sudah kuliah kalian, ya, anak ustaz. Sudah kuliah, sudah sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Udah setelah itu lulus, kalian dari kuliah udah ngelamar ke sana ke sini ke sana ke sini. Setelah itu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dapat kerja baik, kerja enggak baik, kerja kurang baik, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita, ya. Yang menentukan takdir baik dan takdir buruk untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Sudah kita tanam sawit rumah, sudah kita siram, kita pupuk, ya kan? Kita rawat, bahkan habis subuh kita langsung pulang ingin ke kebun, saking niatnya kita. Bahkan sholat zuhur pun nggak peduli kita, azan zuhur pun masih di kebun. Ternyata pas besar sawitnya diambil orang terus. Atau pas sudah besar sawitnya kena banjir kayak di Sumbar. Yang penting kita sudah berusaha, berdoa. Hasilnya itu Allah yang ngasih. Berkah untuk kita, hasilnya banyak untuk kita, bersyukur kita. Kalau hasilnya pun nggak bagus, nggak sesuai dengan keinginan kita, bersabar. Ya. Itulah indahnya seorang mukmin tuh. Ketika sudah berusaha capek-capeknya dia, dapat yang apa dia inginkan, dia akan bersyukur. Udah berusaha, berupaya, berdoa banyak, ternyata nggak juga capai hasilnya, bersabar. Ya, nyalek ya. Sabar. Ya. Itulah kita. Sudah kita tabung duit itu untuk bangun rumah, kita angsur, kita beli keramiknya dulu, kita beli batu batanya, kita beli pasirnya, bertahun-tahun, 10 tahun baru jadi rumah tuh. Di tahun ke-11 kena longsor tanahnya. Qadarullah kita nggak tahu kan. Kita sudah berusaha, berupaya, berdoa. Makanya kalau usaha kita itu tanpa dibarengin dengan ibadah, ini akan bisa jadi masalah. Masalahnya apa? Orang yang usahanya itu tanpa dibarengin ibadah, dia akan menyalah-nyalahkan nanti setelah itu. Ini pasti ini. Oh sial katanya. Balik ke toyur yang tadi lagi. Ya. Tapi kalau dengan iman yang berbicara, ketika ditimpa musibah dia akan bersabar. Ketika disampaikanlah hajatnya, dia akan bersyukur. Itulah hebatnya orang iman. Ya. Jangan menyalah-menyalahkan. Faqama Ukashah ibni Mihsan faqala. Kemudian berdiri Ukashah ibnu bin Mihsan. Ukashah ini sahabat Nabi yang sedang duduk-duduk nih. Tiba-tiba setelah Nabi sampaikan itu, orang yang masuk ke 70.000 itu yang pertama tadi orang yang tidak pernah meruqyah, orang yang tidak pernah diruqyah. Yang ketiga orang yang tidak percaya dengan takhayul. Yang keempat orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Berdiri Ukashah, berdiri dia. Ya, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya. Kemudian Ukashah bin Mihsan berdiri seraya berkata, doakan aku ya Rasulullah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk golongan mereka 70.000 itu. Berdiri Ukashah. Ya Rasulullah, masukkan aku satu ya Rasulullah, 70.000 ya Rasulullah. Mintakan aku ke Allah ya Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Faqala anta minhum. Sampai kata Rasulullah, ya, aku sudah berdoa, engkau masuk golongan satu. Nah, berarti sekarang kuotanya tinggal 69.999. Nah, ini yang kita perebutkan dari zaman Abu Bakar sampai besok kiamat.
Masuk nggak kita yang ke 70.000 kurang satu nih? Karena satu sudah diambil kursinya oleh Ukasyah bin Mihsan. Sisanya kita lah yang memperebutkan. Bisa jadi Ihsan, bisa jadi Andi ya. Kita nggak tahu. Anak kita nih Pak, Mas, kita nggak tahu besok besar dia akan jadi apa. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita nih sekarang kayak gini modelnya, ya memang begitulah adanya anak-anak, ya kan? Besok kita nggak tahu mereka, mungkin bisa jadi alimnya lebih alim daripada kita, ilmunya lebih tinggi daripada kita, ya, adabnya lebih tinggi pula dari kita nggak tahu, nggak tahu. Mungkin anak nih, masya Allah lah, senang orang tua kalian hendaknya, amin ya rabbal alamin, ya. Faqala anta minhum. Disampaikan Rasulullah, ya Ukasyah engkau satu. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi sahabat Rasulullah satu lagi. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, masukkan aku satu ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku masuk satu lagi bareng Ukasyah. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan sabaqaka biha Ukasyah. Nah, ini hebatnya Rasulullah, bijak Rasulullah. Enggak, yang satu itu untuk Ukasyah aja, yang kedua sudah didahului Ukasyah. Ngerti? Pertama Said berdiri, Ustaz, anak pengen ikut. Oke, Said boleh ikut. Berdiri lagi Rafa, Ustaz, anak juga mau ikut. Enggak, Rafa nggak boleh ikut karena Said sudah duluan. Nah, itu maksudnya. Kalau seandainya Rasulullah menyampaikan di kala itu, berdiri sahabatnya satu, ya engkau masuk, berdiri lagi satu, engkau masuk, habis kuota kita. Kan? Rasulullah bijak, cerdasnya Rasulullah sampaikan. Berdiri sahabatnya Ukasyah, ya engkau Ukasyah masuk. Berdiri lagi satu lagi sahabatnya yang lain, anak ya Rasulullah, katanya. Enggak, engkau sudah didahului Ukasyah, duluan Ukasyah lagi, maka cepet-cepetan. Kecewa dia. Dan itu juga untuk penyemangat kita di akhir zaman umat Rasulullah. Karena kuota itu masih banyak. Nah, semoga kita termasuk ke dalamnya, masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Amin ya rabbal alamin. Entahlah dari amal yang mana dari kita. Kok kita tawakal aja lah sama Allah Subhanahu wa taala, pasrah aja. Sudah berupaya kita, berusaha kita, selanjutnya Allah lah yang menentukan. Sudah belajar kalian, siang malam belajar sampai ngaji pun enggak, karena mau belajar mau ujian, ya. Nah, pas tiba ujian dapat nilai jelek, mana lagi qadarullah, ya. Ud'ullaha ayja'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasyah, muttafaqun alaih. Hadis ini disahihkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kepada kita beberapa kalimat-kalimat yang mungkin tidak kita pahami dalam hadis. Jadi di bab di kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi itu selalu menjelaskan jika ada kalimat-kalimat yang mungkin susah dipahami, beliau sampaikan lagi contohnya nih. Ar-ruha itu bi dhammir ra tasghiru rahtin wa hum duna asyrati anfusin wal ufuq an-nahiyatu wal janib wa ukasha bi dhammil ain wa tasdid al-kafi wa bi fath wa bi takhfifiha wa tasdidi afsar, ya. Lafal ukasha dengan huruf ain dan di dhammah serta huruf qaf yang disaddah atau tasdid, tetapi boleh pula huruf qaf itu dibaca ringan, yakni tidak ditasdid, sehingga dibaca Ukasyah. Hanya saja yang mentasdidkan huruf qaf adalah lebih fasih. Ada Ukasyah dipanggil atau Ukasyah boleh juga. Nah, ini penjelasannya untuk menyebutkan sahabat tersebut. Jadi inti dari hadis yang ke-74 ini, Masya Allah, inti dari hadis yang ke-74 ini adalah berupaya kita. Yang pertama tadi, kalau kita mau masuk kategori 70.000 kuota yang masuk surga tanpa dihisab, jangan kita meruqyah orang di luar ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan kita minta diruqyah orang di luar ketentuan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Jangan kita percaya takhayul.
Sabtu depan kita bisa bertemu lagi, bisa kajian subuh lagi ya. Karena kalau kita sudah niat sekarang, besok nggak datang kita, udah tercatat ibadah. Enaknya kan? Ini salah kemarin nih. Lambat. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan lontongnya?